Ketika murid-murid SMA diminta untuk menjumlahkan, mereka tidak bisa. Ketika diminta juga untuk menyebutkan beberapa ibu kota di Indonesia juga tidak bisa. Dari ukuran internasional tadi, itulah kedaruratan. Hasil PISA kita untuk matematik itu tahun 2023 itu 366. Padahal rata-rata di negara yang ikut itu hampir 500. Kalau kementerian dulu pernah mengatakan bahwa itu posisinya naik, tetapi jangan lihat posisinya, lihat skornya, itu akan lebih adil. Itu sangat mempengaruhi yang namanya produktivitas kita di 18 tahun ke depan. PISA ini bagian dari agregat kalau kita mengukur namanya Human Capital Index. Salah satu penyumbang terburuknya Human Capital Index kita itu adalah kebernalan. Indonesia emas itu bisa tercapai. Kalau bisnis as usual seperti saat ini, saya kok skeptik. Selamat berjumpa sahabat Bajik. Salam kebajikan. Selamat datang di podcast Bajik bersama saya Yanto Mustafa Dan saya Rika Hapsari. Podcast kali ini dari Bajik ya Pak? Iya. Bajik itu apa sih? Teman-teman iya. pasti juga, sahabat Bajik pasti ini penasaran Ya, juga betul. kan? Bajik Silakan. itu adalah singkatan sebetulnya. Jadi Bajik itu Barisan Pengkaji Pendidikan. Ya. Ini sebuah lembaga kajian yang didirikan oleh Yayasan Penggerak Indonesia Cerdas dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar ya, melalui kegiatan kajian dan juga edukasi publik. Seperti itu. Iya, ini kita juga sudah pasang ininya ya Pak. Bajik, Ya, betul. Barisan Pengkaji Pendidikan. Baik sahabat Bajik, pada kesempatan pertama ini bersama kita ada Bapak Ahmad Rizali yang juga biasa disapa Pak Nanang. Halo Pak Nanang. Halo, Selamat selamat pagi. Pak. Selamat Sehat, pagi. Pak Nanang. Alhamdulillah. Oke. Ya, untuk kali ini Pak Nanang akan berbicara tentang situasi darurat pendidikan dasar kita. Mungkin sebagian besar kita tidak merasa ya bahwa keadaan pendidikan dasar kita ini sedang tidak baik-baik saja, alias darurat. Iya, kayaknya baik-baik aja sih Pak. Iya. Mungkin kita minta Pak Nanang untuk menjelaskan seperti apa sih keadaan darurat pendidikan kita. Ya. Baik, kedaruratan itu sangat nyata kita lihat ketika kita membuka medsos. Misalnya ada seorang gubernur yang beberapa kali menyampaikan ketika murid-murid SMA diminta untuk menjumlahkan, mereka tidak bisa. Ketika diminta juga untuk menyebutkan beberapa kota, ibu kota di Indonesia juga tidak bisa. Dan ternyata tidak hanya gubernur itu saja. Seorang polisi pun juga ternyata menangkap seseorang dan diuji hanya penjumlahan sederhana murid SMK juga tidak bisa. Dan Iya, itu saya bersambung juga beberapa di media sosial. Itu mungkin itu hanya kausistis, tetapi faktanya tidak begitu. Banyak juga yang itu bisa. bukan hanya konten aja tuh Pak. Bisa juga begitu, tetapi kita bisa buktikan juga bahwa ada yang bisa kita sampaikan dan terukur secara saintifik. Kalau kita misalnya orang sakit nih ya, atau keadaan apapun lah, yang namanya darurat itu kan sudah antara hidup dan mati. Betul. Lah pendidikan kita apa memang sedarurat itu kah? Itulah saya katakan tadi bahwa ada ukuran kedaruratan itu. Yang kita ukur saat ini kedaruratan di bidang mutu misalnya. Kita punya ukuran internasional, itu ada PISA, Program for International Student Assessment, ada juga TIMSS, Trend for International Mathematics and Science Studies, ada juga PIRLS, ada juga beberapa di Australia, ada di Amerika Latin, itu yang internasional. Itu pun mengukur beberapa mata pelajaran yang diajarkan yaitu sains, matematik, dan reading. Indonesia ini selalu mendapatkan skor yang boleh dibilang sangat rendah. Dari rata-rata di dunia itu hampir 500. Indonesia ini di bawah 400 sampai 366. Seorang kawan saya, guru besar ITB mengatakan, kita sudah sangat rendah, mau sampai rendah kemana lagi? Di titik itulah, seperti kalau kita bicara tentang kesehatan, ada ukuran. Temperatur misalnya. Temperatur normal kan 36,5 atau 37. Ini bisa kalau kita ukur paling bawah ini
bisa 34, wah itu hipotermi. Atau 42, itu kan tinggi sekali, ini terlalu panas. Dan ini kalau saya analogikan dari ukuran internasional tadi, itulah kedaruratan. Karena hasil PISA kita untuk matematik itu tahun 2023 itu 366. Padahal rata-rata di negara yang ikut itu hampir 500. Jadi Kita boleh di posisi berapa tuh Pak? Posisinya kalau kementerian dulu pernah mengatakan bahwa itu posisinya naik, tetapi jangan lihat posisinya, lihat skornya. Itu kalau dilihat skor itu akan lebih adil. Karena kalau kita ngukur tadi temperatur, yang kita lihat kan bukan posisi kita di antara orang-orang yang sakit kan, tetapi kita ukur yang paling rendah berapa, dan itulah yang darurat. Jadi dari rata-rata tadi 500, kita masih di 366 untuk matematik, tapi kalau rata-rata keseluruhan sekitar 365 lah kalau di rata-rata sains, matematik, dan membaca tadi. Itu di tahun 2022, tapi dirilis 2023. Kita mulai ikut itu sejak kapan Pak? Sejak tahun 2000-an, awal 2000-an. Dan itu sangat mempengaruhi yang namanya produktivitas kita di 18 tahun ke depan. Jadi PISA ini bagian dari agregat kalau kita mengukur namanya Human Capital Index, jadi indeks modal manusia. Salah satu penyumbang terburuknya Human Capital Index kita itu adalah kebernalan atau learning outcome tadi itu. Learning outcome itu disebut di PISA itulah kalau kita katakan. Indonesia sebetulnya juga mengukur punya sendiri namanya asesmen kompetensi minimal. Tetapi saya pribadi masih mempertanyakan apakah bisa itu sebagai acuan untuk menduga seberapa kita bisa naik atau turun di PISA. Jadi dari angka itu tadi ya Pak, angka PISA yang sangat rendah itu yang menjadi parameter dari darurat itu. Kedaruratan, karena itu sangat menjadi acuan kita ke depan produktivitas kita. Kalau itu tidak kita urus, lama-lama sumber daya manusia kita yang diukur tadi, agregat besar, ini ke depan juga buruk. Kalau ke depan buruk, saya khawatir bahwa Indonesia emas yang katanya tahun 2045 itu tidak bisa dicapai karena rendahnya. Fakta-fakta itu tidak cocok dengan jargon Indonesia emas 2045. Kalau kita Indonesia emas 2045 kan kita tetapkan 20 tahun ke depan kan. Oke, kita akan Indonesia emas. Harusnya bicara tentang sekarang di mana. Apakah kita bisa capai? Bisa jadi bisa dengan cara-cara yang sangat khusus gitu. Entah itu disebut ekstrim atau crash program dan seterusnya, fokus dan seterusnya. Tetapi jika kita lakukan seperti business as usual, itu yang saya ingin katakan, saya skeptik bahwa itu bisa dicapai. Mungkin kita coba lihat Pak Nanang dari secara lebih zoom in ya. Misalnya dengan kita lihat bagaimana kemampuan literasi dan numerasi anak-anak sekolah kita, mungkin bisa digambarkan seburuk apa mungkin. Terutama literasi. Literasi ini yang pasti lebih dari 50% bahwa anak-anak Indonesia itu bisa membaca, tetapi tidak paham apa yang dibaca. Kalau saya analogikan itu persis ketika saya diminta membaca surat Al-Mulk gitu pada saat hari Jumat. Subhanallah dan segala macam itu, ketika ditanya, ngerti kamu Nang? Nggak ngerti saya, tapi kok lancar bacaannya? Lancar kan, bisa aja saya membaca. Itu yang terjadi di anak-anak kita ketika membaca dalam bahasa Indonesia, bisa dibayangkan. Dan ternyata faktanya, ini kausistis mungkin ya, beberapa tempat bahkan membaca pun tidak bisa. Itu lebih parah lagi. Usia berapa tuh Pak nggak bisa baca? Ada yang SMP bahkan. SMP? Ada. Tapi memang kausistis lah mungkin itu. Tapi harusnya kan nggak boleh ada itu. Tapi yang itu jadi garis besar bahwa
membaca lancar tapi tidak bisa atau tidak paham maknanya ya. Itu Ya, tadi. membaca lancar tidak paham maknanya. Bahkan ada pula yang membacanya lancar tanpa titik koma. Main hajar aja udah pasti ketahuan kan, sudah membaca lancar tanpa titik koma. Umumnya ya tidak memahami makna, karena kapan dia berhenti, kapan dia menekankan, kapan dia seperti itu. Keadaan buruk seperti itu kan saya kira hasil dari proses yang sangat panjang, Pak Nanang. Betul. Kira-kira apa sih sumbernya ya sehingga membuat bangsa kita seperti itu, senaas itu ya? Iya, kok bisa sampai segitunya? Kalau biasanya kalau kita memulai itu, mungkin kita bisa mulai dari Indonesia ini kan menetapkan namanya 8 standar nasional pendidikan ya. Itu mulai dari standar isi, standar proses, standar evaluasi, dan seterusnya sampai standar sarana prasarana. Seringkali kita tidak ada fokus ke standar-standar itu, semuanya dikerjakan dengan anggapan ketika semuanya dikerjakan itu hasilnya, learning outcome-nya tuh baik. Ketika saya berkegiatan dalam Bajik ini juga, dalam Yayasan Penggerak Indonesia Cerdas, kami menemukan bahwa menurut saya itu yang paling menentukan itu adalah mutu guru mengajar di kelas. Dan dari pengalaman saya, guru mengajar di kelas itu, apalagi tingkat atau jenjang pendidikan dasar di SD dan MI, boleh dibilang, mohon maaf, itu buruk sekali. Mereka tidak mengajarkan murid-muridnya bernalar. Mereka hanya mengajarkan murid-muridnya memorizing. Memorizing itu apa ya? Menghafal, mengingat-ingat. Padahal seorang peneliti, Joe Baller, mengatakan bahwa ketika dia ikut dalam PISA, dan dia meneliti ada korelasi positif, negara-negara yang memiliki PISA tinggi itu rata-rata pendidikan dasarnya itu bernalar, tidak memorizing. Tetapi rata-rata yang PISA rendah, mereka itu pendidikannya lebih menyukai hafalan itu tadi. Bahkan matematika pun disuruh menghafal rumus. Dan saya pun itu begitu diajarin gimana. Dan itu berarti berlangsung sudah lama ya Pak? Maksud saya gini, orang sakit udah di antara hidup dan mati kan sebelumnya ada tanda-tanda, ada gejala. Apa yang terjadi dengan Indonesia kok sampai darurat seperti ini, seakan-akan kok belum ada, gimana ya? Kalau kita membaca tren dari hasil PISA, juga hasil dari dulu Indonesia ada namanya, sebelum ANBK itu ada aksi asesmen kompetensi siswa Indonesia dan seterusnya. Itu sejak, mohon maaf, reformasi tahun 2000-an itu memang ya sudah nggak pernah sampai mencapai, pernah sekali mencapai itu 400, tapi nggak sampai 400. Kemudian dia bawah 400, jadi kurvanya itu naik turun lagi. Dan sekarang kurva PISA ini itu lebih rendah daripada saat kita ikut awal. Wah, lebih parah ya? Lebih, justru itu ya katakan, lebih parah. Sampai kemana lagi, mau kata orang Jawa Timur, sampai ndelosor ke bawah. Ya kalau udah sampai ndelosor kan udah bukan darurat lagi, udah itu udah. Aduh, jangan sampai lah. Ya harusnya tidak. Tetapi itu pun ketika kita tahun 2000-an awal sampai sekarang, entah kenapa kok tidak dilakukan rekomendasi-rekomendasi dari penyelenggara PISA itu. Misalnya perbaikilah pembelajaran guru di kelas dan seterusnya, lebih fokus ke arah sana. Entah kenapa tidak dilakukan. Business as usual aja terus menerus. Karena business as usual jelek dari awal dan diterusin seperti itu, ya jelas nggak akan naik-naik lah. Mutunya pun nggak akan naik-naik. Kalau kita coba bedah lagi Pak Nanang, misalnya aspeknya apa sih, kurikulum, guru, atau apa? Fasilitas atau yang lain, atau bahkan mungkin ada satu masalah sistemik dalam pendidikan kita sehingga membuat keadaan begitu seperti tidak bisa atasi lagi. Kalau saya melihatnya dari sisi guru, contoh guru itu ada gurunya ya, kemudian ada sistem pendidikan guru dan ada bagaimana mengelola guru ketika dia udah selesai. Ketika guru mau masuk pun dulu sudah pernah ada pameo yang buruk, bahwa mereka yang tidak
bisa masuk perguruan tinggi yang tinggi, masuk ke LPTK. Iya Itu tuh, sudah, benar, iya. tapi itu sudah pernah tidak terjadi. Beberapa alumni-alumni dari SMA baik 10 besar itu pernah sudah masuk ke LPTK. Itu pada saat ada undang-undang yang diturunkan dalam PP yang memberi guru itu double gaji, TPP itu udah membaik. Jadi sebetulnya udah mulai ada pancingan membaik, tapi nggak tahu turun lagi itu. Dari asupannya aja boleh dibilang seperti itu. Meskipun saya punya keyakinan di semua negara pun sebetulnya itu rata-rata, ya rata-rata saja guru itu. Yang pinter-pinter jadi saintis, jadi yang mewah-mewah itu. Tapi yang rata-rata ya guru, nggak apa-apa. Di negara lain pun seperti itu. Ketika masukan rata-rata dan sistemnya baik, hasilnya pun lumayan kan apa? Kan baik kan. Nah, kami menemukan juga ketika rata-ratanya buruk, kemudian rata-ratanya biasa gitu, kemudian masuk sistemnya ini buruk, hasilnya juga ya tetap buruk juga. Contoh di Indonesia itu mayoritas guru-guru SD itu alumni dari UT. Ternyata yang diajarkan PGSD UT itu tidak menyiapkan guru-guru itu siap untuk mengajar di sekolahnya, di kelasnya. Yang diajarkan adalah mata-mata pelajaran yang tinggi-tinggi. Yang saya tanya kepada mereka, ada gunanya nggak? Ya nggak ada, nggak bisa kita pakai. Padahal itu PGSD ya, yang memang disiapkan untuk itu PGSD. mengajar di SD. Betul. Jadi tadi asupan sistem dan juga pembelajaran. Ketika dia menjadi guru pun ternyata tidak cukup upaya dari pemerintah untuk melatih mereka untuk menjadi guru yang baik. Jadi silakan masing-masing saja dilatihkan. Ada sih yang katanya platform Merdeka Mengajar, guru dilatih dan seterusnya. Faktanya ternyata memang guru kita tidak siap untuk berlatih mandiri. Mayoritas ya, ada 1-2 lah yang oke, tapi mayoritas tidak. Jadi masalah guru sebenarnya juga masalah LPTK ya. Jadi masalah LPTK juga. dan juga saya kira kebijakan mungkin Pak Nanang ya. Kebijakan. Dan itu kalau kita urut lagi juga cukup rumit. Contoh ya seringkali guru-guru itu kan juga dipolitiking. Guru-guru itu juga macam-macam lah. Sekarang guru-guru takut kepada orang tua misalnya kayak gitu. Jadi tidak sesederhana yang kita bincangkan sebetulnya. Ada beberapa hal lain yang juga mempengaruhi itu. Tetapi ketika guru sudah menjadi profesional, dia kan tidak terganggu dengan hal seperti itu. Yes. Baik. Tadi Pak Nanang banyak sekali menyebut tentang guru ya, sebetulnya bermasalah itu dan berimbas pada LPTK-nya dan sebagainya. Kalau dalam masalah kurikulumnya bagaimana Pak Nanang? Apakah kita sudah punya kurikulum yang sebenarnya cukup bagus atau bagaimana? Kalau kurikulum saya pribadi tidak terlalu mendalami, meskipun dari beberapa kawan ada menyebutkan kurikulum tuh naik turun juga kalau saya ngelihatnya. Ada katanya yang bagus. Sekarang misalnya kurikulum Merdeka untuk mapel matematik, beberapa kawan mengatakan itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi ada juga yang mendalami yang lain. Aduh, ini kurikulum campur aduk, tidak ada kaitan antara depan belakang. Ada juga yang mengatakan begitu. Tetapi buat saya, seburuk apapun kurikulum dan sebaik apapun kurikulum itu kan lebih baik ya. Seharusnya seorang guru yang profesional dan pinter tidak akan terlalu terganggu dengan kurikulum itu. Persoalannya guru seperti itu di Indonesia kan sangat sedikit. Akhirnya mereka sendiri tahu kurikulum toh juga tidak dibaca. Yang mereka pakai buku. Bahkan ada seorang pimpinan sebuah sekolah yang sangat terkenal itu mengatakan ya di SD kami pun guru-gurunya itu tidak membaca dan menjabarkan kurikulum dan membuat silabus, tetapi mereka mencari bukunya apa, dari buku itu mereka mengajar. Katakan bayangkan sebuah sekolah yang begitu kondang di Indonesia toh seperti itu, apalagi di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang SD yang berserakan itu. Kayaknya kita nanti
bikin episode khusus tentang kurikulum ya Pak Nah, ya? harusnya begitu. Nah, Dengan iya menarik pakarnya nih. juga Iya, ya. kira Iya, perlu iya. dibahas lebih dalam lagi ya nanti. Iya, iya. Tapi soal guru nih Pak, berarti kan butuh waktu yang lama Pak ya untuk satu memperbaiki LPTK-nya dulu dan sebagainya. Jadi eh, ada nggak sih ya mungkin semacam crash program yang harus segera dilakukan oleh pemerintah? Iya, kan sudah darurat nih. Di waktu lama, iya. Namanya orang yang darurat, tentunya treatmentnya akan lama. Nggak ada orang darurat kecuali patah kaki ya. Darurat patah kaki itu cepet lah. Tapi kalau udah daruratnya sangat parah, itu pasti akan lama. Periksa darah dulu, dibenerin dulu. Ginjalnya, ginjal beres yang lain dulu. Ya kalau ginjalnya membaik, enggak ginjalnya nggak baik juga seperti apa. Jadi butuh waktu yang lama. Dan itu Kronis proses. soalnya ini ya. Iya, proses yang cukup panjang. Tetapi apakah ada hal-hal yang perlu dilakukan? Tentunya ada. Segera. Ya, apa itu? Misalnya kalau kita darurat di kesehatan, pastilah masuk ke ICU dulu, dokter pasti Ya. tahu yang pertama kali dilakukan apa. Ya. Buat saya, yang pertama kali dilakukan harus kita sadari bahwa memang kita darurat. Sadar Oke. dulu. Sadar ya, Pak, ya. dulu. Kesadaran dulu. Kalau tidak ya seperti di rumah, "Oh, ini kok panas, diobati terus, nggak panas, nggak dimasuk-masukin, besoknya lewat." Harus sadar dulu. Dan menyadarkan darurat itu bukan perkara mudah. Karena rata-rata pimpinan sampai rakyat itu masih punya komplasensi yang tinggi. Komplasensi itu menganggap sesuatu baik-baik saja. Iya, merasa baik-baik saja. Merasa baik-baik saja. Dan akhirnya semua kebijakan yang ada tidak menganggap ini sebuah kedaruratan. Contoh, dari pengalaman saya sampai saat ini pengambil kebijakan menganggap pendidikan dasar kita baik-baik saja. Akhirnya di rencana pembangunan jangka menengah pun itu pendidikan dasar tidak dianggap sesuatu yang harus dicermati. Bahkan programnya adalah program-program yang saya pikir itu tidak cukup mewakili untuk memperbaiki atau menyembuhkan kedaruratan itu. Lantas apa? Saya mengusulkan kita mulai bisa dari pendekatan formal. Pendekatan formal itu contohnya, kalau dulu zaman Soeharto itu kita masih dikategorikan negara terbelakang. Dan itu diukur dari indeks pembangunan manusianya dan juga PDB-nya. Kemudian beberapa teknokrat zaman Pak Harto itu mengusulkan, tolong buat sebuah SD dengan Inpres, karena SD itu akan meningkatkan rata bersekolah. Rata bersekolah ini bagian dari IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Itu dilakukan oleh Pak Harto satu. Yang kedua adalah kesehatan balita. Dan yang ketiga purchasing parity rate, UKM itu, tiga-tiganya dilakukan. Itu berjalan, IPM kita naik pangkat menjadi negara berkembang, developing country. Sekarang ini developing country ini, PDB kita sekitar 5.000-an. Kita kan ingin Indonesia emas nanti menjadi developed country, yang 30-an itu. 30-an itu. Harusnya ada sebuah upaya yang tersistematis juga dari atas menjadi payung. Kenapa tidak dibuat sebuah Inpres atau Perpres dari Presiden juga yang sangat fokus terhadap pendidikan dasar dan mutunya. Ketika itu dibuat, saya yakin semua anasir itu akan berkumpul di situ semua. Terfokus ke situ. Terfokus di situ. Yang disebut pentahelix itu. Mulai dari pemerintahnya ke arah sana. Pemerintah ini bisa pusat daerah. Yang kedua, media nggak ke arah sana. Yang ketiga, perguruan tinggi juga ke arah sana. Yang ketiga, NGO. Kemudian yang keempat ini, bisnis. Bayangkan kalau semuanya ngeroyok itu dengan payung, perpres, itu jadi hasilnya mirip-mirip zamannya Pak Harto itu. Kalau zaman Pak Harto, banyak sekolahnya naik, purchasing parity rate-nya naik, maksudnya daya belinya naik karena UKM, dan berbagai cook dan lain itu kan zaman Pak Harto semua tuh. Yang ketiga, angka kematian bayi turun, angka kehidupan ibu melahirkan naik, dan seterusnya itu hanya agregatnya meningkatkan IPM. Ini
salah satunya ketika mutu kita dikeroyok agar dinaikkan, insya Allah itu bisa tercapai. Itu salah satu secara sistemik. Yang lainnya tentunya lebih detail. Misalnya saya sebutkan tadi bahwa pendidikan di PGSD itu harus diperbaiki supaya lebih siap. Yang kedua juga guru-guru yang sudah lulus itu dilatih. Yang ketiga, mereka-mereka yang sekolah di pendidikan matematik jangan merasa bahwa dia hanya masuk ke SMP dan SMA saja. Tidak, SD ini butuh kawan. Karena ada tren mereka-mereka yang kuliah di pendidikan matematik itu merasa jenjang SD itu bukan ranah dia, itu PGSD. Saya guru matematik di SMP dan SMA atau SMK. Bukannya memang seperti itu, Pak? PGSD untuk SD gitu. Kalau yang pendidikan matematika untuk SMP SMA. Formalnya iya, tetapi harusnya mereka jangan juga menyendiri membiarkan tuh yang SD itu seperti itu. Ketika murid-muridnya masuk ke mereka di SMP, mereka nyala-nyalain SD. Iya. Saya katakan jangan nyala-nyalain dong. Kalian nggak ngajarin, nggak nemenin mereka. Harusnya kalian menemani mereka. Dan itulah yang kami lakukan di Gernas Tastaka dan Tastaba. Apa itu, Pak? Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika dan Buta Membaca. Di situ kami melakukan penemanan atau menemani guru-guru untuk mengajar di kelas SD, Pak, ya? di SD, SMI, bagaimana mengajar matematika agar lebih bernalar, kontekstual, sederhana, dan mendasar. Itu sebuah ceruk yang kecil sebetulnya. Dan itu pada titik tertentu udah nggak bisa kami kerjakan lagi karena itu semacam inkubasi saja sebetulnya. Harusnya pemerintah yang bisa mengambil dan memasalkan, dan itu jika dilakukan dengan masif, insya Allah yang namanya kedaruratan tadi. Untuk matematika. Ya, matematika, membaca juga. Kami tidak sains, tidak masuk ke arah sains. Dan betul-betul guru SD dan MI. Saya pikir jika itu dilakukan gotong royong oleh bangsa ini, insya Allah target Indonesia Emas itu bisa tercapai. Kalau bisnis as usual seperti saat ini, saya kok percaya, skeptik saya itu tercapai. Begitu, Bapak, Ibu. Iya, menarik itu. Gernas Tastaka dan Gernas Tastaba. Segera disebarluaskan ya dengan energi yang lebih besar ya, Pak Danang. Insya Allah, insya Allah. Dan semoga jadi ini ya, Pak. Kalau tadi Bapak bilang ini sudah berjalan, gerakan ini sudah berjalan ya, Pak. Yes. Nanti seharusnya itu kan dilakukan oleh negara, bukankah begitu? Ya, negara melakukan dan menjadi pemimpin. Bayangkan kalau inkubasi model dari Gernas Tastaka ini masuk ke salah satu slot yang Perpres tadi itu untuk matematik dan membaca. Dan modulnya ada, orang-orangnya ada, itu dikeroyok semua, gerakannya berjalan, pelatihan gurunya berjalan, sangat fokus di mengajar matematik di SD dan MI, gegap gempita gitu. Kok ya saya yakin akan ada perubahan. Tapi kalau seperti sekarang, ya bisnis as usual, ngajar juga gitu-gitu aja, toh juga muridnya naik juga ke SMP. Sebagian yang memang pinter sih, ya masuk juga ke perguruan tinggi yang mapan. Ada yang pinter banget, masuk di swasta, terdidik baik, ke luar negeri. Kayak nggak ada apa-apa ya. Itulah komplasensinya. Jadi mudah-mudahan lah apa yang kita lakukan, kami lakukan ini bisa menjadi sumbangan minimal, sumbangan inspirasi buat negara. Ya. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Iya. Mungkin kita bisa jumpa di episode yang lain, Pak. Dengan senang hati. Iya. Kalau bagi saya obrolan kita kali ini tuh yang paling ini ya, kalau bagi saya itu bisa paling garis bawah itu tentang sadar. Ya kan? Sadar bahwa kita itu sedang tidak baik-baik saja. Bahwa bahkan kita itu sudah di kondisi yang darurat. Sangat darurat. Cocok dengan kaos yang kita pakai kan, Pak? Darurat pendidikan nasional. Ya. Mudah-mudahan sahabat Bajik juga ikut bersama-sama kami untuk membangun kesadaran dan juga menyebarkan juga kesadaran ini bahwa pendidikan dasar kita sedang tidak baik-baik saja, sedang darurat.
Baik, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam Salam kebajikan. kebajikan. Salam kebajikan.